Modok stiker hologram antivirus. Antivirusnya yang lain ya Bu ya. Ini antivirus yang spesifik ya. Yang kita bahas yang spesifik ya. Ini yang diisi obat cacing, ya. Diisi obat cacing yang memang secara in vitro terbukti membunuh virus C. Nah, oke. Ada yang mau pamit ya, silakan ya. Bisa dicampur ke susu. Mempengaruhi susu, aku cenderung nggak dicampur ya. Karena susu itu kadang-kadang menetralkan yang dianggap sama dia racun ya. Makanya kalau bingung lah jawabnya, susu sendiri mengandung mineral, mengandung vitamin ya, tapi dicampur, aku nggak tahu ya. Jujur aku nggak ngerti. Cuman kalau saya ditanya, yang bisa dicampur sama susu itu biasanya apa dok? Nutracare ya, karena untuk melarutkan susu itu Nutracare ya. Terus yang kedua, Synbio masih bisa ya, tapi kalau yang lainnya, aku takutnya dicampur susu malah menetralkan efeknya ya. Aku enggak tahu jujur, ya, enggak tahu. Anakku datanya hari ini ke klinik di Bekasi dok. Oke. 1-2 minggu lagi masih ada nggak ya stikernya? I don't know, Bu. Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu ya. Soalnya Faisal selang-seling terapi Bicom langsung terus DJ gantian. Aku nggak tahu Bu, jujur. Aku nggak tahu Bu. Jumlahnya juga ada berapa ya? Aku punya paling 100 ada nggak ya? Aku lupa Bu. Aku sih kepingin semua pasienku dapat ya. Karena kalau dia datang ke klinik enggak nulari kami ya. Jadi kita juga punya, jadi jangan GR dulu. Jadi yang dikasih di Bekasi jangan GR kayak Anda VIP, sorry ya, no. Ini hanya untuk proteksi kami ya. Biar yang lain nggak iri, jadi ngomongnya gitu Bu ya. Biar yang lain nggak iri ya. Oke. Video saya minum untuk serumah dok, jadi mau stok banyak. Ya memang sebetulnya untuk satu rumah Bu. Kami juga satu rumah, karyawan kami juga minum ya. Vitamin D boleh diminum? Boleh. Saya kalau lagi nggak enak badan, kayak hari ini ya, ini lagi ngomong, tadi ngomong, sekarang ngomong. Nanti malam masih terima konsultasi dari seorang ibu ya, dari Surabaya, nanti malam mau ngomong sama saya. Pasti suara saya habis nih, inflamasi. Nanti malam pasti mau tidur, saya minum D3. Ya. Saya minum D3-nya langsung 2, 1000. 1000, 10.000. Ya, saya nanti malam minum. Biasanya saya tambah Biostrat. Ya. Untuk ya biar tambah fit, ya. Biar radangnya hilang, besok paginya sudah normal. Ya. Bu Ningsih, apa bisa langsung pakai suplemen D3 Super? Nanti dulu loh. Ini Bu Ningsih ini tadi udah yang nggak tes tadi ya, hati-hati loh. Memang benar suplemennya itu, tapi belum tentu untuk ngomong. Karena kan masalahnya anak apa gitu loh. Gangguan ngomongnya karena apa? Karena kalau kita ngomong ringkas saja ya, ini karena nggak ada di sini tentunya. Supaya nggak bingung aja, itu ada di video saya yang lain, itu Heatherway, Dr. Heatherway Australia itu ngomong, vitamin bicara itu selain omega 3, jadi dia ngomong omega 3, itu ada vitamin D. Ya. Tapi kenapa? Itu kalau kita ngomong sebutin merek ya, boleh ya sebutin merek biar nggak bingung, itu namanya tablet speak. Tapi kan banyak orang yang anaknya nggak ngomong, dikasih tablet speak, tetap nggak ngomong. Bener nggak? Tetap nggak ngomong. Tahu nggak sebabnya kenapa? Karena menurut Dr. Heatherway ada yang salah. Salahnya apa? Masalahnya itu bukan cuma di vitamin D3, tapi di vitamin B12-nya beres enggak? Karena vitamin bicara itu juga termasuk yang namanya vitamin B12. Dan kita nggak boleh ngasih vitamin B12 itu selama skala 4-nya masih tinggi, anaknya tambah tantrum. Oke? Nah, kemudian dia juga ngomong yang hubungannya sama D3, kalau D3 itu disebut anak kunci, dia di otak, di bagian temporal itu perlu yang namanya lubang kunci. Jadi percuma saja kamu banyaki anak kunci, yaitu D3-nya kamu kasih banyak, tapi lubang kuncinya enggak ada. Lah lubang kunci itu dari GCMAF, GCMAF, GCMAF namanya. Nah GCMAF itu, kalau yang kamu minum, 1 botol ya kurang lebih ya, untuk 1 bulan itu harganya 3 juta. Kalau yang suntik, 1 kali suntik harganya 6 juta. Menurut penelitian itu data lama loh ya, data lama ada beberapa tahun yang lalu loh ya. Menurut penelitian yang saya baca, paling sedikit untuk ngomong anak butuh 3 kali. 3 kali suntikan berarti kurang lebih 18 juta. Tapi yang paling banyak dalam studi itu butuh 144 kali suntik. Seandainya obat itu benar disuntik bisa ngomong, kalau cuma 3 kali suntik ya 18 juta ngomong, aku tak belani Bu. Kalau dapat yang 144 mau ngapain?
6 juta kali 100, 600 juta. Itu 44. Hampir 1 miliar cuma ngurusin nyuntik vitamin D, nyuntik GCMF. Nah, GCMF ini karena saya dapatnya dikasih sama orang tua, namanya tak sebutin di sini karena sangat berterima kasih sama orang ini. Namanya Bu Meli Tanoto, anaknya nama Enrico. Aku terima kasih sekali, ibu ini membelikan saya. Tadinya untuk anaknya, dan kita mau pindahkan frekuensinya, kita imprint frekuensinya, kita pindahkan ke tubuh anak, jadi nggak usah diminum supaya hemat. Harganya kan 3 juta sama 6 juta kan mahal. Supaya hemat kita imprint, kita pindahkan ke anak, lewat mana? Lewat Bicom. Nah, itulah yang sekarang kita lakukan. Setiap kali terapi, anak-anak kita dapat imprint informasi GCMF dari Bicom. Itu yang nggak dipunyai di tempat lain. Tapi karena katanya aku ngomong, ya orang lain jadi punya. Nggak, itulah caranya kami membantu Bapak Ibu. Ya, jadi nggak semudah ini dikasih D3 Super langsung tiba-tiba bisa ngomong. No, hati-hati. Ya, karena vitamin bicara itu paling nggak ada 4 lah ya. D3, omega 3, ya, kemudian ada B12, ada GCMF. Ya, kebutuhannya yang mana? Apa benar kebutuhannya cuma suplemen, bukan masalah gangguan di organ, misalnya gangguannya di temporal. Di temporal pun ada, yang kena yang mana? Broca atau Wernicke. Hati-hati ya Bu Ningsih ya, lebih baik nonton videonya dulu. Ya. Oke, kita lanjut. Sudah hampir jam 5 ya, gila men, masih belum selesai. Oh, ada yang arisan, sorry ya. Dok, maaf deh kalau boleh melenceng. Sempat ngasih support D3 ke opanya Devon, tapi tiap habis minum asam lambung naik. Kenapa ya? I don't know. Ya. Harus kita cari tahu ya kenapa asamnya naik, karena pemakaian D3 ini setelah makan ya. Kalau setelah makan ya otomatis asam lambungnya pasti naik ya. Naik kenapa ya? Karena mencerna makanan tadi ya. Kalau sebelum makan kenapa harus naik? Ini tidak ada alasan yang jelas naik, karena D3 itu dilarutkannya sama minyak, jadi kita harus ngasihnya setelah makan ya. Oke. Vivo lagi, dok, rencana saya mau bawa terapi Asira. Asira itu tes. Sebaiknya konsultasi dulu. Ini Ibu atau Pak Vivo ya, sebaiknya konsultasi dulu. Kita tahu angka ATEK-nya berapa, kita bisa coba suplementasi dulu sambil nunggu tes Asira. Ya, enggak ada masalah. Kalau seandainya mau tes Asira dulu juga cuma ngirim sampel darahnya. Nanti kalau mau datang tinggal datang aja, kita tetap bisa diskusi ya. Enggak usah khawatir, ya, biaya konsultasi tidak ada ya. No problem. Dok, dengan suplemen pendukung ini aman karena anak kita memang kekurangan ya, tidak ada masalah ya, aman, dan sengaja kita pakai yang herbal. Biostat bisa diminum malam nggak dok? Bisa, tadi saya sudah cerita saya sendiri minum ya. Baiknya jeda tiap minum suplemen yang sama atau yang berbeda dalam sehari berapa jam ya? Sebentar, baiknya jeda tiap minum suplemen yang sama atau berbeda. Ya kan aku udah ngomong setiap kali makan, dan makannya berapa kali? Kalau saya kan cuma sekali makan. Kalau yang sore ya saya nggak makan, ya saya minum yang nggak makan. Makanya saya yang larut lemak kayak tadi D3 saya gabungin sama si Biostrat, ya kan tak anggap kayak makanan aja Biostrat untuk ngilangi radang ya. Jedanya ya 4-6 jam ya kalau saya ya. Devon terima kasih sebelumnya iya. Aska belum bisa nyetok suplemen dok, lumayan untuk sebulan tapi alhamdulillah saya kemarin ada stok di Mbak Yunika, mamanya Arga, jadi tiap habis beli ke sana. Oke. Ya. Ya, enggak apa-apa. Itu cuma sebaiknya. Karena apa? Kemarin tuh banyak yang kehabisan ya. Terus kalau ingat ceritanya Ibu Iza ya, Ibu Iza yang di Cikampek ya. Karena dia ingin, ya namanya orang ya, pemakaian suplemennya naik, ya kebutuhan dapur juga naik ya. Terus belum sempat beli lagi, supaya bisa sampai waktunya untuk beli lagi, dia ngurangi stok suplemen, ya anaknya error ya. Kalau di postingan saya kan ngomong jangan dikorupsi, ya. Karena kamu enggak tahu kerjanya suplemen, pelajari kerjanya di mana, ya gitu. Mulai bayi udah boleh minum vitamin D3, ya. Yang dulu saya suka heboh ya di orang-orang tuh kalau baca kemasannya Proof D, ya. Di bawah 12 tahun nggak boleh, tapi ternyata kalau kita baca yang drop, usia 1 tahun udah minum ya, oh nggak jelas kok, itu aturannya BPOM. Ya boleh minum ya, mulai dari lahir sampai sekarang ya boleh minum ya. Faisal mulai baca cacing lagi tanggal 13 Januari, nggak jalanin aja tetap Sinbio sama baca cacingnya, sudah terbiasa kok, tubuhnya sudah tahu. Ini yang paling penting cuma yang pertama kali aja,
yang harus hati-hati ya, jangan mati terlalu banyak jamurnya karena nanti anaknya tantrum, namanya efek Candida die off ya. Itu damage kan di biasanya sudah nggak muncul tiap minggu seperti sebelumnya. Nah ini yang tadi siapa ya nanya ya tentang kok masih muncul terus dok, aku nggak tahu ya, mungkin harus dikasih DMR ya. Oke. Vitamin Valiria masih dari Samarinda dok, tunggu ada order sebulan saya order dari Samarinda aja. Oke. Karena nanggung yang ngirimnya ya cuma satu soft gel ya. Ya, ongkos kirimnya mahal ya. Oke. Dok, kalau waktu kita telat minum suplemen harusnya pagi tapi terlambat dah siang karena anaknya punya jelek gak mau minum, bisa kita minumnya pagi di siang? Bisa. Dan yang siang jadi bisa. Ya. Bisa digeser kayak gitu bisa. Oleh sebab itu kita selalu ngasih suplemennya itu di pagi supaya kalau nggak bisa masuk kita masih punya waktu untuk memasukkan. Gitu Bu Hana. Bisa ya. Ini Oppo ya. Jadi penyimpan suplemen sebaiknya di suhu ruang ya. Saya nyimpannya di suhu ruang jauh dari benda-benda yang berradiasi, jauh dari benda-benda yang mengeluarkan bau gitu. Kemudian satu lagi jauh dari sinar matahari. Kalau bisa jangan di kulkas ya, karena kulkas itu mengeluarkan frekuensi ya. Frekuensi bisa rusak, bisa ya, karena frekuensi di kulkas ya. Oke, dokter anak Isra umur 5 tahun 11 bulan minum yang mana ini? Vitamin D ya. Vitamin D bisa kalau dari usia 2 kali 1 ya, di atas 5 tahun 2 ya, 2 kali 1. Yang lainnya enggak loh ya, ini jangan ngambil kesimpulan sendiri loh ya, ini kok pertanyaan jadi ini. Dok, jadi ESO yang disiplin khusus untuk Yayo setelah 2 bulan juga kita itu dicek lagi. Enggak usah. Kalau ESO yang spesial, jadi kalau ESO yang dibeli itu sudah diisi program untuk hormonal sama neurotransmitter, itu kurang lebih dipakai untuk selama 6 bulan. 6 bulan ya, yang ESO itu 6 bulan sampai 1 tahun kalau nggak salah, aku lupa ya, itu kalau nggak salah untuk jangka panjang karena kita membuatnya di Bekasi itu 6 bulan sampai 1 tahun ya. Tapi ada anak-anak khusus ya, kalau punya masalah khusus yang kita kirimi pribadi, kirimi satu tiba-tiba dapat surprise ya, kayak misalnya tas putih nama ya Arsia di Jogja tak kirimi khusus ya, itu kita buatkan khusus ya, kita buatkan khusus ya, karena memang masalahnya beda dengan masalah anak yang lain. Jadi kita buatkan yang spesial. Ya. Biasanya itu gratis ya. Biasanya gratis. Kalau yang spesial itu gratis. Ya. Jangan khawatir. Makin heran ya Bapak Ibu ya. Dokternya makin lama makin gila nih. Iya, kita orang baik. Muji diri sendiri ya. Terima kasih sharingnya udah pulang ya. Untuk vitamin D itu mending dicampur semua suplemen lain ya dok. Dengan digunting ujungnya gitu. Sama kulitnya nggak apa-apa kok. Ya. Nggak apa-apa, sama kulit-kulitnya dimakan nggak apa-apa ya, sama bungkusnya ya, sama bungkus maksud soft gelnya ya nggak apa-apa ya. Wong itu dari vegan, dari tumbuhan ya. Jadi ada yang nanyakan, dok ini kira-kira dari hewan bukan? Bukan ya, dari tumbuh-tumbuhan, dari vegan. Kemudian halal ya, sudah halal. Jadi kita juga nggak berani lah pakai yang aneh-aneh ya. Kita milih-milih ya. Dibuka boleh, nggak dibuka juga nggak apa-apa untuk vitamin D. Ini lagi-lagi Vivo. Suplemen dasar sebelum makan tesar ada panduannya dok. Nanti ya ibu konsultasi ya, konsultasi pribadi dulu ya. Kita kalau suplemen dasar macam-macam konsultasi pribadi ya. Tadi sudah diberitahu jangan menentukan sendiri, harus konsultasi kalau dosis ya, karena kondisi masing-masing orang beda ya. Dok, besok Akila ulangan obat cacing umur sudah 5 tahun sudah 1 tablet kan? Iya, kalau sudah 5 tahun dosisnya sudah dosis 5 tahun ke atas ya. Ibu Ningsih, sudah terima kasih ilmunya. Iya, terima kasih dok. Maaf dok, telat habis Bikom, enggak apa-apa ya. Nah, dok, untuk konsumsi obat cacing selama 4 hari ke depan, suplemen tetap lanjut suplemennya. Ya, oke. Topik suplemen selesai, kita lanjut. Aduh. Oke ya, lanjut ya. Mudah-mudahan enggak menyerah nih. Tinggal berapa ini orangnya? Tinggal 100. Dari 120 tinggal 100. Oke, good. Ya, masih bertahan 100. Nah, oke. Oke, kita lanjut. Sekarang ngomong terapi Bikom. Waduh, tadi sudah selesai terapi Bikom. Apa dok yang dimaksud dengan terapi Bikom itu? Ini loh mesinnya Bikom itu. Ya, ini salah satu contoh mesin yang ada ceritanya. Ya, mesinnya sama aja, tinggal modelnya aja, bentuk-bentuknya yang berbeda. Ada yang model test. Ini kita nyebutnya desktop. Ya. Terus yang kebanyakan sekarang kita ngambilnya bukan yang seperti ini lagi. Kita ngambil yang traveling. Kenapa? Karena harus kita bawa terbang. Kalau kita bawa terbang, sekarang ada regulasi penerbangan, kita nggak boleh bawa baterai. Nah, mesin ini ada baterainya di dalamnya. Padahal mesin ini ukurannya cukup besar, jadi nggak bisa masuk ke kabin ya.
Nah, kalau nggak bisa masuk kabin, masuk bagasi, dibanting-banting, hancur mesinku ya. Nah, daripada gitu, sekarang kami putuskan kalau kita buka cabang baru dimanapun itu, kita pakai yang model traveling, ya, yang traveling, yang bisa dijinjing, yang baterainya bisa kita beli di tempat kita, ya, di area kita. Ya. Biasanya saya belinya bukan pakai baterainya dia lagi, saya belinya pakai UPS. Ya, saya pakai UPS ya, saya colokin UPS. Ya bisa beli di S-Hardware. Ya. Nah ini mesinnya ada 5 fungsi. Ya, ini 5 mesin dalam satu alat ya. Jadi mesin terapi frekuensi. Ya, jadi semua benda itu punya frekuensi. Mesin kita itu punya frekuensi dari 0 sampai frekuensi 150.000 Hz. Ya. Frekuensi 0 sampai 10 itu kita sebut sebagai frekuensi deep frekuensi, yaitu frekuensi otak. Ya, jadi memang kita bisa membantu mengatur supaya seakan-akan perintah ini datangnya dari otak. Ya, jadi kenapa terapinya jadi efektif. Kalau ditanya kerjanya kayak apa dok? Ini sebetulnya mesin elektroakupunktur. Jadi ini bukan barang aneh itu ya, bukan apa enggak. Ini elektroakupunktur. Jadi akupunktur yang enggak pakai jarum, pakai frekuensi. Schumann generator itu frekuensinya bumi, ya frekuensi bumi. Ya. Kemudian ada potensiasi, ya kayak gitulah ya. Ini mesinnya kayak gini, ya. Ini penjelasannya. Ini terakhir ya tahun 2019 awal, harganya 740 juta, belum termasuk ampul-ampul dan teman-temannya. Ya. Makanya cukup mahal ya. Saya biasanya kalau buka cabang baru, saya belinya kredit Bapak Ibu ya. Kita angsur tiap bulan ya. Kalau beli sekaligus nggak punya uang. Kemudian kalau dikredit dari mana DP-nya? Ya dari uangnya Bapak Ibu itu. Ya. Saya minta kumpulkan 12 juta sebulan, kalau kali 50 orang kan 600 juta. Jadi saya bisa untuk menutup modal operasional saya. Dokter terlalu jujur buka rahasia. Enggak lah, kita kan keluarga. Sama-sama pengen bantu ya inilah. Ya. Jalannya kayak gini.